Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel akidah akhlak. Kali ini kita akan belajar bab yang pertama, pertemuan yang pertama. Kalau kemarin Pak Guru sudah menyampaikan pokok-pokok materi semester yang pertama ini. Nah, kali ini kita akan membahas bab yang pertama, pertemuan yang pertama. Apa itu? Yaitu akidah Islam. Kita akan belajar akidah Islam. Ini adalah hal yang sangat penting, makanya kalian ikuti dari awal sampai akhir. Oke anak-anak semuanya, silahkan kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Nah, kalian perhatikan, ini adalah gambaran alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa sekali. Baik, kita langsung masuk ke pengertian akidah Islam. Nah, kalian perhatikan, makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqda alaihil qalbu wad dhamir. Nah, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Oke ya, jadi akidah ini berasal dari kata aqda yaitu aqidatan, yang artinya adalah ikatan. Ikatan yang kuat. Makanya semakin kuat akidahnya, semakin kuat keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebut diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini adalah dalil mengenai akidah Islam. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Dengan begitu juga akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Jadi akidah Islam ini adalah pokok-pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus dipercayai, harus diyakini dalam hati kebenarannya oleh umat Islam. Ini adalah pengertian dari akidah Islam. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal. Termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Jadi ketika kita berakidah Islam, maka fondasi awalnya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Adapun dasar akidah Islam itu ada dua Nah, ini kalian perhatikan. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya adalah sesuatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah sumber akidah Islam atau dasar akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Oke, nah kita akan pelajari apa itu Al-Quran dan hadis. Kalian perhatikan,
Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang bersifat tentang tauhid. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kayak kalian perhatikan. Nih, ini adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Aku yakin kalian sudah sangat hafal. Yuk kita baca lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, jadi Allah itu Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk selanjutnya apa itu hadis? Nah, kalian perhatikan. Hadis ini adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum-hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ya, ini adalah hadis. Segala bentuk perbuatan, ucapan dan takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan dasar dari akidah Islam. Kalian harus memahami ya, antara Al-Quran dan hadis, dua-duanya merupakan dasar akidah Islam. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita sudah membahas pengertian akidah dan dasar hukum akidah Islam. Ya, sampai di sini dulu ya materi kita. Nah, biar lebih paham, kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Ya, yang pertama, jelaskan pengertian akidah Islam secara istilah. Tulislah dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam ini berjumlah lebih dari satu? Jelaskan pengertian Al-Quran, dan yang nomor 5, jelaskan pengertian hadis. Oke anak-anak, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Kalau kalian masih bingung, bisa diputar ulang videonya, atau kalian boleh buka referensi buku kalian. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjauhkan kita dari musibah, dan selalu dikuatkan iman Islam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Sekian dari Pak Ari ya. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.